anaknya Bude ini. Pada zaman dahulu, di Kadilangu, Demak, hidup seorang bangsawan muda bernama Raden Said. Ia sangat prihatin melihat rakyat yang miskin dan kelaparan. Saya nggak masuk ke bawah, mau masuk itu selama itu, mau masuk lagi suruh bikin dulu. Pas bagian itu terus, yang F ini, Masuk Raden Said membawa yang lain karung juga beras. nolak. Yang F ini juga. Ambillah beras ini. Tak boleh ada yang kelaparan di tamu ini. Yang E bukan F. Tapi, dari mana kau mendapatkan semua ini? Aku mengambilnya dari gudang orang kaya yang menimbun makanan. Tuan, bukankah itu mencuri? Bagaimana kalau ketahuan? Hati Raden Said mulia, namun caranya keliru. Rakyat kemudian membawa beras itu dengan perasaan haru, namun juga diliputi rasa takut dan bimbang. Mereka mulai berbisik dan saling memandang, seolah bertanya dalam hati, apakah bantuan ini benar-benar jalan terbaik? Kami sangat bersyukur, Tuan. Berhari-hari kami tidak makan layak. Tapi, bagaimana jika penjaga gudang tahu? Bisa-bisa Anda dianggap pemberontak. Raden Said, hati Anda seperti emas, tapi dunia ini tidak selalu adil kepada orang baik. Jika aku diam, kalian akan mati perlahan. Jika aku bertindak, aku siap menanggung resikonya. Tapi, apakah ini benar? Ya Allah, tunjukkanlah jalan kebenaran. Bimbing aku agar tidak tersesat oleh niatku sendiri. Dengan pikiran yang gelisah dan hati yang resah, ia memutuskan pergi meninggalkan keramaian untuk menenangkan batinnya dan mencari jawaban. Di tengah lebatnya pepohonan, suara serangga berdengung dan angin berhembus pulang. Raden Said berjalan semakin jauh, berharap menemukan ketenangan jiwa. Mungkin di tempat Sydney ini aku akan menemukan jawabannya. Iya. Itu sinokul kan. Sinokul itu kan dia tadi banyak anak-anak budanya. Oke, telah dia anak. Dan ada dia. Hei, serahkan barangmu atau nyawa melayang. Dan jangan coba-coba lari. Hutan ini wilayah kekuasaan kamu. Ini untuk rakyat miskin, bukan untukku. Hahaha. Alasan klasik, semua orang selalu bilang begitu. Di tangan kami, barang ini lebih berguna. Ada. Baru mau Muncul Sunan Bonang. Kemarin kalau nak jalan ada. Boleh. Di situ ada masjid juga. Merampas bukan jalan kebenaran. Dan engkau, Raden Said, niatmu baik, tetapi caramu salah. Lalu, apa yang harus kulakukan? Tanamlah tongkat ini di tepi sungai. Jangan tinggalkan tempat ini sampai tongkat itu tumbuh menjadi pohon. Tongkat jadi pohon? Itu mustahil. Meski terkejut, jauh dalam hatinya, ia ingin membuktikan kesungguhannya. Ia mulai berpikir bahwa mungkin selama ini ia hanya mengandalkan logika, bukan keikhlasan dan ketaatan. Baik, jika ini ujian, aku akan berusaha bersabar. Tuhan, kami mendoakanmu. Terima kasih. Doakan aku tetap sabar. Perampok mengintip sambil meremehkan. Kenapa dia tidak menyerah? Sudah berbulan-bulan, tapi dia masih bertahan.
Aku tak pernah melihat orang sekuat itu. Mungkin dia bukan orang sembarang. Raden Sai terbangun melihat pohon. Ini keajaiban, Allah telah menunjukkan kebenarannya. Perampok datang menunduk malu. Ini dulu menganggapmu hanya orang bodoh. Sekarang kami sadar, kamilah yang tersesat. Ampuni kami ingin belajar menjadi manusia yang lebih baik. Masuk Sunan Bonang kembali. Raden Sai, engkau telah lulus dari ujian kesabaran. Gunakan kelembutan dan seni dalam berdakwah. Mulai hari ini, engkau bernama Sunan Kalijaga. Nama itu kelak menjadi cahaya yang dikenang sepanjang masa, bukan hanya sebagai ulama, tetapi juga para berdakwah melalui seni budaya. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kelas 11 L. Oke, terima kasih untuk hari ini. Dihimbau kepada seluruh siswa-siswi sebanyak 1 kelas, kita melakukan break sejenak dan berkumpul di lapangan